Oke, dan hari ini saya percaya sekali bahwa sepanjang 1 tahun atau tema yang kita punyai dalam beberapa bulan ini adalah moving forward with the leader. Saudara ingin bersama-sama bergerak maju dengan para gembala pemimpin gereja ini? Bolehkah kita angkat tangan saudara? Saudara rindu untuk kita bergerak bersama-sama bukan sendirian, ya, bukan suka-suka kita, tapi kita mau bergerak ya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Tuhan untuk gereja ini. Maka tema yang saya ingin berikan pada pagi ini adalah it's time to move. Ini waktunya untuk saudara mari katakan bergerak. Amin. Ini waktunya dan ini adalah sebuah pesan ya yang didapatkan dalam kitab Ulangan ya di zaman waktu Musa sesudah dia menyeberang saudara dan mau menuju kepada tanah perjanjian yang kita tahu bahwa ini ada sebuah perjalanan yang panjang dari bangsa Israel sesudah 40 tahun dan Ulangan pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-13 saya mau ajak saudara bergantian membacanya. Ya, mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga, yang pria lebih dahulu. Pada tanggal 1 bulan 11, tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Silakan ayat yang kedua, yang wanita. Nah, itu nggak gampang tuh bacanya ya. Banyak keserimpet-serimpetnya. Oke, yang kelima. Mari pria-pria. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, silakan yang enam. Ayat yang ketujuh, mari yang pria, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, mari yang pria, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. 10. Yang pria, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1.000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 12. Ayat 13, mari kita baca sama-sama. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, orang yang berakal budi, berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atasmu. Saudara, ini adalah sebuah perjalanan dari Musa memimpin bangsa Israel pada tahun yang ke-40. Dan di waktu mereka akan menyeberang menuju kepada tanah perjanjian, saya hari ini ingin mengajak kita semua sama seperti gereja di tempat ini, saudara sedang bergerak bersama-sama. Kita semua sedang mau menuju kepada tujuannya itu tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan hari ini kita bisa menemukan ada 5 hal yang Tuhan berikan dari kitab Ulangan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Yang pertama mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang pertama pada ayat yang ketiga. Saya bacakan kembali kepada saudara ayat ini. Dikatakan pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara Musa kepada bangsa Israel sesuai dengan mari kita perhatikan warna yang saya khususkan. Segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa demi bangsa Israel. Berarti kesimpulannya di waktu kita mau bergerak ke satu tujuan kita harus tahu apa yang Tuhan perintahkan. Dan pasti Tuhan memerintahkan itu memberitahu kepada siapa? Kepada pemimpin di dalam bangsa tersebut. Kepada pemimpin gereja di mana saudara berada. Maka hari ini saya percaya bahwa hal yang pertama yang kita harus punyai di waktu kita mau moving forward with our leaders.
Sebagai pemimpin dan saya percaya sebagai gembala, Pastor Leo dan juga tentunya dengan semua tim kepemimpinan gembala di tempat ini, kita mau menjadi seorang pemimpin dan semua saudara juga harus menjadi seorang jemaat yang, mari kita lihat kalimat ini, mendengar suara Tuhan dan perintah Tuhan. Ada amin saudara? Hari-hari ini ada banyak suara-suara yang dari berbagai lokasi yang lain. Ada suara lewat sosial media, ada suara-suara lewat mungkin ya orang-orang yang kita dengar, ada suara-suara yang hari ini dari siapapun yang kita pikir dia cukup dekat dengan kita. Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat, yuk kita mau jadi jemaat yang mendengar suara dan perintah Tuhan dari gembalamu. Saudara, jangan dengar suara yang lain lagi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah, memberikan suaranya. Dan tentunya sebagai gembala, sebagai pemimpin di gereja ini, di waktu kita sudah mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan semua kita sebagai jemaat, kita harus sepakat dan sehati untuk melangkah bersama-sama dengan gembala kita. Ada amin saudara? Jadi hari ini saya berdoa, kalau engkau ya berada dalam gereja yang hari ini kalau pemimpinnya mendengar suara itu sama seperti domba-domba mendengarkan suara gembalanya dan gembala mengenal domba-dombanya. Kalau saudara belajar domba, domba itu dia nggak mau dengar suara yang lain. Dia hanya mau dengar satu suara yang dia sudah kenal dari dulu. Yaitu apa? Suara gembalanya. Hari ini pertanyaan saya, saudara lebih mendengar suara gembalamu, suara pemimpinmu, atau suara orang lain? Atau hanya sekedar suara dirimu sendiri. Atau suara-suara yang saudara dengar dari berbagai arah. Hari ini saya mau teguhkan jemaat di tempat ini. Dengarkanlah suara dan perintah Tuhan. Ada amin? Ya lewat siapa? Lewat gembalamu. Sama seperti Musa dia memberikan suara dan perintah itu. Nah yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-6. Kalau kita mau moving forward with our leaders, Tuhan dikatakan di sini telah berfirman kepada kita. Berfirman, ingat loh, suara Tuhan itu firman Tuhan buat kita. Saudara harus tahu firman apa yang disampaikan buat gereja ini. Dan dikatakan hal yang kedua yang harus kita lakukan, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Telah cukup lama. Berarti mereka sudah berada di satu lokasi dalam kondisi yang apa saudara cukup permanen, cukup nyaman. Mereka mungkin nggak mau bergerak lagi. Udah kenapa? Dari wajah saudara memang kelihatannya sudah agak lelah. Kenapa saudara? Karena tiang awan, tiang api sudah memimpin mereka selama 40 tahun. Saudara bisa bayangkan tiang awan, tiang api. Ini memang teknologi dari Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Kalau di siang hari ada tiang awan. Tandanya apa? Air condition. Ya supaya suasana tidak terlalu panas. Di malam hari di padang gurun begitu dingin. Perlu apa? Heater. Ya, saudara saya ada pengalaman satu hari ini masih cupu-cupu banget. Pertama kali keluar negeri, ya tahun 97 belum ngerti heater. Ya, jadi sampai kami menginap di satu lokasi, ya di satu tempat, ya di Eropa. Dan pada waktu itu musimnya musim dingin bulan November saudara, Oktober ya kalau saya nggak salah, Oktober. Aduh dingin banget, tapi kita nggak ngerti cara nyalain heater. Cuma taunya AC. Ya begitu kedinginan semuanya. Nah saudara tahu bangsa Israel mereka disertai, dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan, tiang api 40 tahun lamanya. Saudara memang kalau Tuhan memimpin dengan tiang awan, tiang api. Ya kalau Tuhan bercanda sama bangsa Israel baru tiang awan misalnya. Ya atau tiang api misalnya saudara. Ya dua tiang ini salah satu mungkin di pagi atau siang. Tuhan kan suruh stop. Jadi bangsa Israel tahu berkemah, kapan dia mesti stable di satu lokasi, dia harus lihat pimpinan Tuhan lewat tiang awan atau tiang api itu. Jadi kalau tiang awannya berhenti di siang hari itu, berhenti, nggak kemana-mana lagi, mereka harus stop. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka harus set up kemah. Mereka harus siapkan semuanya. Saudara bisa bayangkan, baru mereka siap-siap. Tahu-tahu tiang awan jalan lagi. Nah, kelihatan dari wajah saudara memang ada pengalaman camping seperti itu. Ya kan kalau camping saudara bisa bayangkan baru ditaruh sebentar aja tahu-tahu sudah mesti move lagi. Saudara tapi memang demikianlah ikut Tuhan kita nggak pernah tahu.
kapan waktunya kita akan stay dan kapan waktunya kita akan berak. Tapi hari ini saya percaya jemaat ini dipimpin oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ada tiang awan, tiang api memimpin saudara. Tapi mesti ingat, makanya taatlah dengan suara dan perintah Tuhan. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama saudara berada di dalam situasi yang nyaman. Jangan saudara terlalu lama berada dalam situasi kekecewaanmu. Jangan terlalu lama saudara berada dalam situasi yang engkau pikir sudah baik dan kau nggak mau lakukan yang lebih lagi dalam Tuhan. Makanya hal yang kedua, kalau saudara mau moving forward with your leaders, yang kedua adalah keluar dari zona kenyamanan. Ada amin saudara? Keluar dari zona kenyamanan itu. Yang mungkin ada zona-zona yang saudara rasa, saya kan sudah cocoknya jadi asyir seumur hidup. Loh, ternyata memang ada juga jadi asyir seumur hidup dari dulu, sekarang. Nah belum tahu selama-lamanya enggak. Ya kan? Terus ada lagi yang bilang begini, ya tempat duduk saya. Oh ya sudah. Nah ini aneh juga ya, di Abalov juga sama tuh. Ya, mungkin di sini enggak kali ya. Ada tempat duduk yang dia memang konsisten, dia terus di sana. Nyaman banget. Angle-nya di sini, cara ngelihat hamba Tuhannya, dia sudah nyaman ada di posisi itu. Memang belum ada jual beli sertifikat di gereja. Ya tapi anehnya kursi itu sudah ada sertifikatnya saudara. Ya bahkan kadang-kadang sudah ditek-tek, ditaruh-taruh dulu. Nah saudara ada banyak kenyamanan-kenyamanan yang mungkin hari-hari ini sedang kita hidup di dalamnya sampai kita nggak bisa moving forward. Saudara tahu apa yang membuat kita nggak bisa maju? Karena merasa sudah nyaman. Merasa sudah puas. Merasa sudah cukup. Merasa sudah yang terbaik. Maka hari ini saya berdoa agar jemaat di tempat ini, mari kita mau jadi gereja. Jangan hidup dalam kenyamanan itu. Saudara, kenyamanan adalah pembunuh kemajuan. Di waktu saudara begitu nyaman, saudara nggak mau lakukan apapun lagi. Saya masih ingat, benar? Waktu saudara memulai gereja ini di awal, waktu dulu memulai kita bekerja dari nggak ada apa-apa, kita belajar dari apa saudara? Seperti pom bensin, tahu pom bensin? Dimulai dari nol. Ya hidup saya saudara-saudara dimulai dari nol. Nah itu pom bensin itu. Dan saudara tahu dalam perjalanan kemudian sesudah berhasil, sesudah berjuang di sana sini, yang terjadi apa? Lama-lama jadi nyaman. Ya saya pun lama-lama juga setelah mengembalakan gereja, ya kan kita sudah menjalani perjalanan yang panjang, semuanya kita sudah lihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dan berbagai hal. Ada suka, ada duka, tapi lama-lama kita juga bisa jadi nyaman. Tapi hari ini saya berdoa, yuk kita mau jadi jemaat yang moving forward. Tinggalkan zona kenyamanan kita. Coba tepuk-tepuk sebelahnya, jangan terlalu nyaman ya. Ya kan? Tanda-tanda apa kalau nggak nyaman? Ya ada kegelisahan, mau melakukan sesuatu yang lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Nah itu hal yang baik. Dan tentunya harus berdasarkan suara dan perintah Tuhan. Melalui gembalamu, melalui pemimpin di gereja di mana engkau berada. Jadi yang kedua, keluar dari zona kenyamanan. Yang ketiga, saya tidak bacakan semua ayat ini, tapi ada kalimat, 5 kalimat yang bagus sekali. Kalimatnya berkata begini, majulah, berangkatlah, pergilah, masukilah, dan dudukilah. 5 kata ini, saya mau ajak seluruh jemaat di tempat ini, moving forward, majulah. Tapi maju bukan hanya slogan, tetapi kita harus berangkat. Berangkat itu apa? Benar-benar action. Lakukan sesuatu. Pergi kemana? Berangkat kemana? Pergi kemana saudara? Ke pegunungan orang Amori. Saudara hari ini saya tidak tahu di daerah Puri, di daerah Jakarta Barat ini. Apakah ada pegunungan? Yang pasti tidak ada saudara. Ya, yang ada di Jakarta Utara, Gunung Sahari. Nah, ada banyak gunung-gunung. Tapi ada nama kompleks perumahan, dalamnya ada nama gunung-gunung juga. Benar nggak? Ya kan ada juga. Dan berarti kesimpulannya apa? Karena kita melihat ada kata kepada semua tetangga mereka. Hei, saya mau berkata, berapa banyak saudara hari ini mau bergerak menjangkau tetangga-tetanggamu. Ada amin? Bertahun-tahun sama tetangga cuma, hai.
cuma menyapa. Ya, bahkan kadang-kadang kita dengan tetangga ada sedikit keributan gara-gara parkir mobil. Ya, atau mungkin soal ketidaknyamanan ya di dalam bertetangga, tapi Tuhan mau kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Tetangga kita kurang nyaman ya kalau pas sudah ngomong tetangga nih. Ya kan, tapi Tuhan suruh ke semua tetanggamu. Terus apalagi ke daerah bukit. Ya, hari-hari ini nggak usah ngomong bukit yang real. Nama-nama perumahan dengan nama bukit, saudara. Terus apalagi di tepi pantai laut sampai Ancol. Ya, mungkin sampai Pik, saudara. Terus ke Gunung Libanon sampai ke sungai besar itu. Tahu sungai besar di Jakarta Barat? Kasih satu sebelahnya, Pesanggerahan. Ya, kali Pesanggerahan tuh yang rutin-rutin suka banjir itu. Itu sungai besar, saudara. Jadi kesimpulannya, Tuhan mau gereja ini bergerak. Ada amin? Maju, berangkat, pergi ke semua lokasi yang ada di sekitar sini. Dan dikatakan apa? Tuhan berjanji, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Ada amin, saudara? Ini janji Tuhan. Dan dikatakan, masuki dan duduki. Artinya apa? Buat komsel di sana. Buat sebuah tindakan yang real ada di sana. Saudara percayalah, kalau Tuhan sudah menyerahkan, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita untuk establish di lokasi itu. Ada amin? Jadi 5 hal ini punyai dalam hidup kita. Yaitu apa, saudara? Maju, berangkat, pergi, masuki, dan duduki. Tuhan sudah memberikan kepadamu janjinya. Yang ketiga, bertindaklah secara profetik. Ada amin, saudara? Saudara, hari ini saya cuma mau bilang, hidup bergereja itu ya sebenarnya. Gereja bertumbuh, gereja bertambah. Nah, itu memang ada 2 hal yang berbeda ya. Ya, ada banyak orang bilang, "Oh, gereja kami bertumbuh." Ya, tapi sebenarnya bertambah. Paling mudah melihat gereja bertumbuh dari mana? Dari baptisan air. Benar nggak? Ya kan kalau ada jumlah yang hadir sampai sekian, cek aja baptisannya. Nah, kalau baptisannya memang ya nggak ideal sebanyak yang bertambah itu, kalau dia jumlahnya sampai misalnya 40%, 50% dibaptis, itu tandanya bertumbuh. Itulah namanya gereja yang mengalami conversion growth. Conversion growth itu apa? Bertumbuh karena pertobatan. Karena orang dilayani dan salah satu tandanya dibaptis. Makanya kami selalu melihat, saudara, ini adalah bagian yang penting dalam pertumbuhan gereja. Tapi ada gereja bertumbuh dari sisi apa? Transfer growth. Nah, transfer kayak transfer pemain bola. Ya kayak transfer apa surah peserta. Transfer ya kan sekarang kalau kayak dunia bank aja. Ya kan kalau dijual apa? Semua nasabahnya ditransfer. Ya kan semuanya di due diligence dulu. Ya dipindah kalau kalau gereja ya nggak ada due diligence lah ya langsung biasanya pindah-pindah aja gitu kan. Nah jadi saudara hari ini saya percaya kita harus jadi gereja yang terus bertumbuh. Tetapi bertumbuh, saudara mesti ingat, harus dengan profetik. Makanya kami percaya, kami di Abalov juga percaya, kami menyatakan diri kami adalah gereja Pentakosta. Itu kata penting. Kalau kita bilang kita gereja karismatik saja, itu nggak cukup. Karena pengertian karismatik seringkali apa? Karismata. Karisma, cuma karunia-karunia Roh Kudus. Tapi kalau Pentakosta, overall. Bukan hanya karunia, tapi kita mau membangun gereja Pentakosta yang Alkitabiah. Sudah waktunya. Ya, ada satu gereja saya nggak sebutkan di Singapura, Juli ini ya membuat Asia Pentecostal Summit se-Asia. Bagus sekali. Coba lihat saudara. Ya gereja kalau saya sebutkan saudara pasti sudah tahu. Dan yang diundang itu scholar-scholar. Akademik-akademik yang luar biasa. Dan kami Abalov sedang berdoa supaya kita di Indonesia sudah waktunya. Maaf ya, saya mesti mengatakan kalimat ini. Generasi muda kita makin lama makin banyak hanya lewat pikiran saja. Benar. Ya, makanya kami selalu berdoa kepada generasi anak-anak kami, berdoa kepada pemimpin-pemimpin muda kami. Paling sederhana, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Dan tanda baptisan Roh Kudus, kalau di Abalov lo ya, berbahasa lidah. Itu yang kami percayai. Tapi realitanya memang ada satu dua, ya ini ada satu proses, gak apa-apa.
Ya, yang penting saudara harus tahu suara dari gereja di mana engkau berada. Jadi kami mengambil keputusan dari sekolah teologi, dari gereja, kami mau menyatakan sudah waktunya gerakan Pentakosta harus dinyatakan di Indonesia. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ada amin saudara? Maksudnya apa? Bukan sekadar yang ngeroh-ngeroh, bukan. Tapi kita harus bergerak dengan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, saudara bayangkan, saya kemarin baru pulang dari salah satu negara, ya, negara jiran ya di sekitar ASEAN ini. Ya, pemimpin gerejanya bilang, "Pak, kami ini gereja dengan jumlah gereja ya, modelnya kayak apa? Banyak cabang ya, ada di 3 lokasi, mereka itu paling besar secara cabang di mana-mana. Tapi yang memprihatinkan, mereka bilang begini, "Tapi Pak, kami pendeta-pendeta kami ini lahir dari gerakan Pentakosta. Ya, tapi kenapa? Mereka banyakkan kuliah non Pentakosta." Ya kan jadi bingung di bawahnya Saudara. Ya, jadi makanya kemarin kami juga ambil waktu ngobrol Saudara dan dia berkata, "Pak, kami confirm sekali, kami perlu bangun kembali kepada ciri-ciri gereja di mana kami pertama kali dibangun dengan warna Pentakosta." Saudara, hari ini kalau saya mau mengatakan, ini kita bukan sedang mempertentangkan siapa benar siapa salah, tidak perlu. Tapi yang paling penting kita mesti tahu kita maunya kemana. Dan saya percaya gereja yang dipimpin di tempat ini gereja yang profetik. Ya, saudara, dari pembicara, dari pernah saya ikut RGLM, ya. Saudara, saya lihat ini memang profetik. Nah, saudara mesti streamnya harus ke sana. Udah jangan ya memang kadang-kadang ada banyak tawanan-tawanan untuk membuat kita kayaknya mau shifting kan. Tapi hari ini percayalah, apapun yang kita lakukan dengan setia, Tuhan akan menyertainya. Bertindaklah secara profetik. Kalau semuanya hanya pakai logika, perlu. Tapi ada banyak hal dalam hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan logika saja. Betul? Kita melihat situasi bangsa kita yang tidak baik-baik saja. Kita melihat situasi krisis global, mau teori ekonomi apapun, mau pakai konsultan apapun, pada bingung. Kenapa saudara? Nggak ada teorinya lagi sekarang. Nggak ada lagi rumusan-rumusannya. Kenapa? Karena sudah error. Ya, semuanya kontradiktif satu dengan yang lain. Maka kuncinya adalah apa? Kita harus bergerak secara mozaik. Mozaik. Bukan lagi sekedar yang sifatnya apa saudara urutan, tapi mozaik. Ya cara Tuhan bekerja itu mozaik. Serta mozaik kita nggak tahu Tuhan bisa tahu ke sini, tahu ke sini. Tapi kata kuncinya apa? Harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Ada amin saudara? Dari yang ketiga, keluar dari keluar dari zona kenyamanan kemudian bertindak secara profetik. Nah, tetapi moving with your leader, saudara harus tahu bahwa seperti Musa memimpin bangsa Israel. Saudara tahu berapa yang dipimpin? Diduga minimal 750.000 bangsa Israel. Ini adalah gereja terbesar profetik di dunia. 750.000. Dan bahkan duganya ada 1,5 juta. Ya kan sambil mereka 40 tahun beranak dong. Kan nggak mungkin nggak beranak saudara. Ya kan, nah saudara bisa bayangkan Musa dia memimpin bangsa ini begitu luar biasa. Maka dia berkata pada ayat 12 dan 13. Tetapi bisakah aku seorang diri memikul tanggung jawab ini? Atas kesusahanmu, atas bebanmu, atas perkaramu. Coba lihat sebelahnya, memang dari wajahnya ada banyak kesusahan. Ada banyak beban, ada banyak perkara. Itu ya ada beban, ada perkara. Wajar, hidup ini memang harus ada itu. Ya tapi dikatakan demikian, kemukakanlah dari suku-sukumu 3 syarat. Jadi saya percaya kalau saudara mau moving with your leaders, saudara harus punya 3 kriteria ini. Yang pertama, temukan orang-orang yang bijaksana. Ini bicara apa? Karakter. Is a character matter. Yang kedua, berakal budi. Bicara apa? Kompetensi. Karakter, kedua kompetensi. Yang ketiga, orang berkarakter kompeten tapi harus diuji dengan waktu. Ada pengalamannya, ada experience-nya. Kita ketemu banyak, kita tidak sedikit orang yang kompeten. Tidak sedikit orang yang kita anggap berkarakter. Tetapi orang yang teruji dengan waktu yang bersama dengan kita, yang bisa get along dengan kita, moving forward. Itulah yang kita harus doakan bersama-sama dengan kita.
Ada amin saudara? Jadi 3 hal ini saudara harus punyai. Di dalam Abba Love kami juga punya banyak pengalaman. Ditinggalkan, itu sebuah realita. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih oke, ada perbedaan pandangan dan sebagainya, it's okay. Saudara, tapi kita harus tahu prinsipnya kita harus berjalan. Tidakkah kita akan berjalan sebelum berjanji? Berjanji, berjanji apapun yang terjadi, kita tidak akan berhenti. Berjanji apapun perbedaannya. Kalau di Abba Love, maka kami mau bilang ini seperti kalau pemimpin di mana kami berada kan kami menganut prinsip kemajemukan. Wah nggak gampang. Itu kayak memasukkan, maaf ya ini ilustrasinya, anjing, kucing sama tikus. Wah, ulan saudara di dalam karung itu, ya kan? Wah, ada yang gaya anjing, ya maksudnya ada yang gaya guguk, ada yang gaya meong, ada yang gaya yang nggak ketahuan apa gitu kan. Wah, ini ulan. Ya, saya contohnya, saya memimpin di tempat di mana saya berada, di daerah Greenfield. Tentunya saya punya gaya saya punya dominasi, gaya cara kerja saya. Benturannya biasanya dengan apa? Orang yang mirip-mirip juga. Udah pasti. Ya tapi kita get along. Saya maka hari ini mau mengatakan, tanpa bermaksud soal denominasi. Saya sampai hari ini berada di Abalef sudah dari tahun 1984. 42 tahun. Dan saya berkata, saya bersyukur karena saya ada di dalam sebuah gereja yang merupakan keluarga saya. Hari ini saya berdoa supaya saudara di tempat ini teguhkan hatimu. Karena ini adalah keluarga rohani di mana engkau berada. Dan engkau akan moving forward sampai akhir. Ada amin saudara? Hari ini sekali lagi tepuk sebelahmu. Kita sampai akhir. Ada amin saudara? Ya, jadi hari ini mari kita mau bergerak bersama-sama dengan 3 hal ini. Bangunlah karaktermu. Bangunlah kompetensimu. Dan setialah dalam menjalani segala sesuatu. Mengambil janji covenant bersama di dalam sebuah perjalanan bersama dengan seluruh keluarga rohanimu dalam Kristus. Ada amin saudara? Makanya hari ini ada satu pernyataan berkata, banyak orang datang, banyak orang juga pergi. Tapi hari ini kita percaya keluarga rohani kita akan terus kita bersama-sama sampai satu hari kelak kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja di mana kita berada. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa kiranya kita semua mari kita punya hal yang keempat. Yaitu apa saudara? Oh 4 hal saja. Mengambil tanggung jawab bersama. Ada amin? Jangan dibebanin ke satu orang terus. Ya, tapi tanggung jawab ini saudara harus dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, berkarakter, ya kan, punya kompetensi, ya kan. Kalau pakai istilah berotak, berwatak, berpengalaman. Ya kan harus ada teruji secara waktu. Dan saya lihat yang paling ujung itu yang penting, berpengalaman itu. Experience, sudah ngalamin masa naik turun, ya kan berbagai pergumulan, semua saya mesti katakan, kalau gereja lagi hype, lagi keren, banyak yang mau gabung saudara. Tapi kalau gereja lagi banyak, kami abalu juga ngalamin kalau lagi struggle, wah ya udah kita udah lihat mana yang real sama yang enggak. It's okay, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa kita sedang berjalan dengan tujuan yang sama. Amin. Ya. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi redwood tree. Coba kita lihat. Ya, saudara pernah lihat redwood tree? Saudara bisa temukan pohon ini di salah satu di National Park di Amerika, di Yosemite. Dan saudara bisa googling juga, redwood tree itu pohon yang tinggi sekali. Ya, pohon ini itu daunnya banyak sekali dan pohon ini ya saking tingginya kalau saudara nanti lihat di foto-foto, orang itu bisa kayak foto terus kayak pohon ini gede banget gitu. Pernah lihat ya? Orang kayak di dalam sebuah dia kayak kecil banget di tengah-tengah pohon tapi pohonnya besar. Nah, ini namanya redwood tree. Nah, redwood tree ini ya tingginya saudara bisa sampai 100 meter. Tinggi sekali. Saya mau tanya, kalau pohon yang tinggi banget biasanya apa? Akarnya apa? Dalam. Ternyata redwood tree akarnya tidak terlalu dalam. Tapi yang menarik, redwood tree akarnya
terkoneksi. Jadi dia ini pohon komsel. Dia bukan pohon stand alone. Makanya saudara, dalam melayani Tuhan, moving forward with your leaders, jangan sendirian. Jangan pakai warnamu sendiri. Jangan pakai gayamu aja. Jangan pakai hanya pikiranmu. Ayo kita harus belajar besi menajamkan besi. Kelihatan dari wajah saudara memang sudah sangat tajam. Karena ditajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Udah tajam banget tuh. Kenapa? Karena nggak pakai A, pakai E. Tajam. Ya kalau tajam itu tajam. Kalau pakai A, tajam. Kurang, tajam. Coba lihat sebelahnya, tajam apa tajam nih? Ya kalau udah banyak gini, tajam pakai E. A-nya udah mental, sudah tinggal E. Nah ini saudara, yang ketawa ada pengalaman. Yang diam, luka dalam Pak, jangan-jangan ya. Mungkin seperti itu. Nah, saudara tahu ini yang terjadi. Ya kan? Nah, redwood tree ini luar biasa. Satu hari ini ada satu kisah. Redwood tree-nya itu sebenarnya sudah mati. Ya, atasnya sudah meranggas daun-daunnya. Kemudian pohonnya sudah sebenarnya tidak memungkinkan lagi ya untuk bertahan. Tapi luar biasanya pohon ini ditopang oleh pohon-pohon redwood di sebelahnya. Saudara tahu demikianlah ilustrasi ini buat kita semua. Saya mau undang dua pria yang sudah diminta sesuai dengan pengharapan yang badannya besar. Wah, karena ini menggambarkan redwood tree. Oh, termasuk worship leader juga Pak Yehuda ya. Pastor Yehuda luar biasa. Semoga nanti bisa ibadah yang kedua lagi ya. Karena agak pegel loh nanti. Oke, Pastor Yehuda dan Monses. Oke, boleh ada di sini. Bagusnya di sini ya, untuk kalau buat syutingannya. Oke, lebih pas ya sini. Oke, saya ada di tengah. Ini redwood tree. Wah, ini juga redwood tree ya. Nah, dua redwood tree ini saya masih redwood tree yang masih agak kecil. Ya, namanya kita bergereja, ada orang baru, benar nggak saudara? Ada orang-orang yang sama-sama dengan kita dalam pelayanan dan lain sebagainya. Ya, dan dalam kehidupan kita moving forward, kita nggak bisa sendirian. Kita harus sama-sama. Ada amin? Ya, karena kita mesti sama-sama berarti kita terkoneksi. Saya sebagai orang baru dalam gereja atau mungkin baru beberapa tahun, kadang-kadang saya juga mengalami kelemahan. Saya kayaknya pengen kembali lagi ke masa lalu. Oh, mereka tetap menopang saya. Ya, jangan bikin saya jatuh loh ya. Ya, atau kemudian saya mungkin mau tersandung hidup saya ke depan. Oh, mereka menolong saya juga. Wah, ini paling enak sebenarnya. Saya hidupnya mau serong ke kiri. Oh, ada yang menolong saya meluruskan kembali. Mau serong ke kanan. Oh, lama-lama dia juga saudara. Iya, oke dia serong. Nah itu yang bahaya tuh. Ya, berarti ini belum siap jadi pembina rohani. Ya kan? Nah ini saudara, ya kan? Wah hidup kita terkoneksi ada di gereja kemuliaan Sion, like to the nations ya. Dan kemudian satu hari mungkin lagi lemah. Aduh saya udah gak sanggup lagi, nah ini yang mesti siap-siap. Saya kayak gak tahan lagi, saya pengen lari dari gereja ini, saya gak mampu lagi, saya mau akhiri hidup saya. Akhirnya saya gantungan. Oh, berikan tepuk tangan dong saudara. Ya kan? Oh, pegel tuh pasti tuh. Oh enggak ya? Oh, boleh gemeter. Saudara tahu? Nah inilah hidup kita. Ya kita perlu moving together. Bekerja sama-sama. Tidak sendirian. Seperti redwood tree. Ada teman-teman di sekitar kita. Temukanlah redwood tree kita. Siapa yang mendoakan kita lagi kita susah. Siapa yang mendampingi kita lagi kita sulit. Saudara, sahabat sejati bukan di saat senang. Justru di saat kita sulit, lagi krisis. Dan satu hari misalnya, saya cuma bilang, oh saya mau pindah gereja, saya mau pindah gereja. Tapi ada yang tahan, ada yang tahan. Saya mau pindah gereja ini lagi, ada yang tahan. Kecuali tiga-tiganya mau pindah gereja. Itu lain saudara. Ya kan? Nah itu yang repot. Oke, terima kasih ya buat Pastor Yehuda dan Pak siapa? Oke ya, jadi berikan tepuk tangan buat mereka saudara luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Kita mau mengambil tanggung jawab bersama-sama. Kita tidak sendirian. Kita harus sebagai sebuah keluarga
mengambil bagian kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, kita temukan orang-orang yang bisa menopang kita, menguatkan kita. Makanya Musa bilang, saya percaya Pastor Leo, Pastor Lewi, siapa aja di gereja ini tidak bisa sendirian. Kita perlu saling menolong. Pastor Frederick juga tidak bisa sendirian, harus saling menolong. Ada amin saudara? Nah hari ini Ulangan 1 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu telah membuat, tunjuk sebelahmu, kamu banyak. Bukan besar loh, banyak. Kalau banyak pasti besar. Kalau besar belum tentu banyak. Banyak. Nanti ada komsel-komsel di mana-mana. Ada orang-orang yang lebih banyak lagi. Tuhan telah membuat kamu banyak. Lalu dikatakan apa? Sesungguhnya, mari kita baca. Sekarang gereja kemuliaan Sion sudah seperti bintang-bintang di langit. Banyaknya, berikan tepuk tangan saudara. Bintang-bintang di langit, light to the nations. Ada amin? Jadi terang. Hei, Tuhan gak suruh kita jadi bulan, jadi bintang. Sudah tahu, bintang bercahaya di mana? Di tengah-tengah kegelapan. Makanya firman Tuhan bilang, engkau akan jadi bintang-bintang di dunia ini. Star generation. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah kegelapan. Lalu ayat 11 dikatakan begini, Tuhan Allahmu dikatakan apa saudara? Nenek moyangmu kiranya menambahi kamu berapa kali lagi? 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara saya mau tutup dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, ini sebuah pesan profetik supaya kita mengenapi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita lihat 3 komponen dari 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita perhatikan. Tetapi, warna kuningnya saudara perhatikan. Yuk kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mari kita baca. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi terang. Nah saudara perhatikan. Warna kuning yang pertama ini dari 1 ayat yang kita baca. Menunjukkan kata Tuhan memanggil kita. Ini bicara panggilan. Panggilan kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada amin? Semua saudara di ruangan ini kamu sudah dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari kegelapan hidupmu yang lama dan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Lalu yang kedua, ayat yang sama lagi. Boleh diperlihatkan? Tapi warnanya saya rubah. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara tahu hal yang kedua. Sesudah saudara dipanggil dari gelap kepada terang. Yang kedua, saudara punya identitas. Amin. Ini identitasmu. Inilah hakikat dirimu. Engkau adalah orang yang terpilih. Ada amin? Imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa yang kudus. Dan saya suka dengan kalimat ini. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan yang punya kita. Yang pertama adalah saudara dipanggil. Yang kedua, saudara punya identitas. Saudara mesti sadar ini loh. Bukan hanya dipanggil aja, punya identitas. Nah tapi tujuannya apa? Mari kita lihat ayat berikutnya lagi. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah supaya. Betul? Ada kata supaya. Jadi ternyata dipanggil itu paling bawah. Di yang paling atas itu identitas kita. Tapi tujuannya apa? Yuk kita baca. Supaya, tunjuk sebelahmu. Supaya kamu, saya, kita semua. Apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Moving forward with your leaders. Saudara harus tahu tujuannya sesudah saudara punya identitas. Saudara dipanggil keluar dari kegelapan.
Saudara menjadi bangsa yang kudus, terpilih. Tujuanmu adalah apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Coba kita lihat apa arti perbuatan-perbuatan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Perbuatan-perbuatan besar dalam English Standard Version. You proclaim the excellencies of Him. Ada amin saudara? The excellencies. Tetapi di dalam New Living Translation, ini lebih hidup sehari-hari. Ada kehidupan. Jadi satu itu kayak achievement yaitu excellencies. Tapi yang kedua, the goodness of God. Nah ini yang lagu yang kita pernah nyanyi, benar gak? The goodness of God, kebaikan Tuhan. Jadi tujuannya apa? Tuhan memanggil saudara, mau apapun statusmu, mau apapun kehidupanmu. Dengar, hidupmu gak akan pernah fulfill, gak akan pernah penuh. Banyak orang identitasnya dia tahu, tapi gak pernah penuh. Tahu gak pernah penuh? Kayak kok ada yang kurang ya? Aku di gereja kayak ada yang kurang. Kenapa saudara? Karena saudara harus punya tujuan. Memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Kalau udah penuh, pasti bisa cerita kebaikan Tuhan. Dan bukannya itu, the excellencies. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah hari ini saya mau memanggil. Ada 6 orang, 7 orang saudara. Dari berbagai profesi. Imamat yang rajani, dokter. Ada dokter di sini? Boleh maju ke depan? Yang sudah pegang tulisan dokter. Wah, sebelah kanan. Berikutnya lagi pengusaha. Pengusaha sebelah sini. Ya, oke. Boleh naik sebelah sini. Oke, yang berikut pengusaha. Yang ketiga pendeta. Wah, ini penting juga nih pendeta ya. Harus ada pendeta. Boleh agak depan dikit? Oke. 3 di sini. Ya, 3 di sini. Dokter, pengusaha ya. Yang ketiga pendeta. Nah, ini cocok jadi pendeta kayaknya nih. Udah siap-siap nih. Jadi full time nih kayaknya habis ini nih. Kemudian pekerja sosial. Ada pekerja sosial? Nah pekerja sosial di tengah deh, gak apa-apa di depan saya. Kemudian sebelah sini lagi guru. Ada jadi guru. Kemudian apalagi saudara? Seniman sebelahnya lagi. Ya, seniman. Nah, ya udah benar tuh. Seniman. Wah, ini memang tampilan seniman kelihatannya ya. Kemudian ibu rumah tangga. Oh, untung bukan yang muncul bapak-bapak ya. Ibu rumah tangga. Boleh agak ke depan semua sama rata. Saudara tahu? Apapun profesimu, engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada amin? Engkau akan bergerak dengan gembalamu, dengan gereja ini. Yaitu apa saudara? Untuk tujuannya. Kamu sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Terus yang kedua apa? Identitasmu. Hari ini identitasmu. Ini identitasmu. Mau kamu jadi seorang pengusaha, mau kamu jadi ibu rumah tangga, mau kamu jadi pekerja sosial, mau kamu jadi siapapun dokter, kamu punya identitas. Bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Engkau ditentukan oleh Dia. Tapi ingat, tujuanmu di gereja ini adalah hanya satu. Supaya apa? Memberitakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Boleh diperlihatkan? Berikan tepuk tangan saudara yang terbaik kepada dia. Kalau mau difoto boleh saudara. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Melakukan perbuatan yang besar dari Tuhan. The excellencies of Him. Mau lebih rapat silakan. Nah, udah kelihatan nih. Wow. Saudara hari ini bersyukurlah karena semua kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Ada amin saudara? Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Ya, tetap berdiri di depan supaya ingat seluruh jemaat di tempat ini. Tahu tujuannya adalah bergerak. Supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations. Engkau jadi terang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kebaikan Tuhan. Excellencies-nya Tuhan. Mari hari ini tetap di depan dan mari kita ambil waktu. Kita datang dan kita berdoa di hadapan Tuhan.
Siapa lagi hari ini yang hari ini berkata, Tuhan ini saya rindu agar Engkau menyatakan itu buat hidupku. Berkaryalah, nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Bolehkah hari ini saya undang worship leader bisa pimpin kita ya dalam satu lagu, dan kita mau datang kepada Dia. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau sudah memimpin kami. Bolehkah hari ini kita siapkan diri kita dan kita berkata, Tuhan, ini saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku tepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. katakan, mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan kemuliaan kepada Dia, saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kami mau jadi pribadi-pribadi moving forward with our leaders. Kami mau terus berjalan. Kami mau mendengar suara dan perintah Tuhan. Berapa banyak saudara mau mengambil komitmen ini? Mendengar suara dan perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara mau keluar dari zona kenyamanan. Kalau sedang ada proses pembentukan, tidak apa-apa. Justru itu adalah untuk kemajuan hidup kita. Dan yang ketiga, bertindak secara profetik. Maju, berangkat, pergi, masuki dan duduki. Dan kita tahu
kita tidak bisa sendirian. Kita perlu bersama-sama. Bolehkah hari ini kita angkat tangan kita? Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa. Kuatkanlah dan teguhkanlah gereja ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah pribadi-pribadi yang melayani di tempat ini. Agar kami moving forward together. Kami bergerak bersama-sama, tidak sendirian. Dan kami tahu Tuhan yang sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang sedang juga bergumul dalam keluarga, bergumul dalam pekerjaan dan bisnis kami. Ini juga sekaligus sebuah pernyataan bahwa kami tidak bisa sendirian. Kami perlu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami perlu keluar dari zona kenyamanan bisnis kami. Dan kami mau bertindak secara profetik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa agar kiranya identitas kami sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani terjadi untuk gereja ini. Bahwa kami akan memiliki tujuan, bukan hanya identitas, punya purpose, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kebaikan Tuhan akan terjadi buat hidup saudara. Dan excellencies of Him will come to your life. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.